Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget. Hari ini kita akan mengoptimalisasikan kamera di HP Xiaomi kalian. Dan di video kali ini kita akan ngomongin bagaimana settingan kameranya, hasil fotonya, dan bahkan hasil videonya. So, tanpa berlama-lama, kita mulai videonya. Kalau kalian melihat di sini ada beberapa pilihan di bagian atasnya. Kita mulai terlebih dahulu dari SDR-nya. Sebenarnya hasil dari SDR di HP-HP Xiaomi itu cukup bagus ya. Bahkan menurut saya di atas rata-rata. Jika kalian tahu bagaimana cara mengoptimalisasikannya. Ada 3 kondisi yang perlu kalian ingat sebelum kalian menggunakan SDR. Yang pertama, jika di kondisi luar ruangan atau outdoor, itu saya selalu mengaktifkan secara manual SDR-nya. Tidak pernah saya mode auto ya, karena kadang-kadang kalau kita aktifkan mode auto, itu hasilnya tidak konsisten. Kadang-kadang ada bagian tertentu yang overexpose. Sehingga di kondisi luar ruangan, saya selalu mengaktifkan secara manual SDR-nya. Kemudian untuk kondisi kedua, saya sarankan teman-teman jika ingin memaksimalkan SDR-nya khususnya di luar ruangan, itu kalian pencet di viewfinder-nya itu bagian yang paling gelap. Sehingga bagian yang overexpose di viewfinder itu ada proses sedikit sehingga hasil akhirnya jadi balance seperti ini ya. Dan untuk kondisi ketiga, di dalam ruangan itu saya selalu mematikan SDR-nya atau saya setting ke SDR auto. Sehingga bagian tertentu tidak overexpose. Jadi 3 hal itu perlu kalian ingat sebelum kalian menggunakan mode SDR di Xiaomi. Lalu untuk mode AI-nya kalian di sini, saya sarankan teman-teman untuk mengaktifkan setiap saat ya. Karena saya coba mengaktifkan itu white balance-nya itu terangkat dan lebih balance dibandingkan saya tidak mengaktifkan. 2 foto ini menjadi sampel. Kalau tidak diaktifkan maka hasilnya kuning-kuning. Kalau diaktifkan maka white balance-nya itu seimbang ya. Tapi jangan khawatir, detailnya itu tidak pengaruh, sama-sama detail, hanya white balance-nya saja. Di mode AI ini lebih baik. Lalu di bagian samping kanannya itu ada filter. Di sini kalian bisa memilih filter mana yang kalian suka sesuai selera kalian, dan ada mode beautify ya untuk cewek. Lalu kita langsung saja ke Google Lens. Ini di bagian kanan filter ada Google Lens, di mana kalian bisa mendeteksi barang yang kalian pengen cari di internet meskipun kalian tidak tahu itu barang apa. Google Lens ini bisa membantu mencarikan kalian. Bahkan kadang-kadang saya mendapatkan info di mana saya harus beli barang tertentu. Kemudian di paling pojok kanan itu ada setting. Di bagian paling atas itu adalah aspek rasio. Kemudian di bagian bawah aspek rasio kalian bisa melihat ada pilihan detiknya ya. Lalu di bawahnya ada setting, movie frame, show great lines, straighten, dan kalian bisa mengakses makro lensa di sini, tilt shift, dan time burst. Kalau untuk settingnya saya tidak terlalu banyak mengubah ya settingnya. Terutama yang paling saya sering ubah adalah picture quality-nya itu saya set ke high ya. Jadi itu akan memberikan hasil foto yang terbaik. Lalu kita beranjak ke bagian bawahnya. Ini ada mode pro, baik foto dan video. Dan di samping kanannya ada video, foto, portrait, night mode, dan more. Jadi di bagian menu more ini banyak sekali pilihan yang kalian bisa ekspor sendiri. Yang saya ingin highlight di sini adalah mode portrait-nya. Meskipun kalian di viewfinder-nya itu tidak rapi, cutting edge-nya, setelah kalian pencet shutter button-nya, itu hasilnya rapi ya. Jadi jangan khawatir untuk mode portrait di Mi 10T Pro. Kurang lebih settingan kameranya seperti itu, kalian sudah tahu basicnya. Sekarang kita masuk ke editing ya. Jadi untuk editing ini ada 2 fitur yang saya suka di Xiaomi Mi 10T Pro. Yang pertama adalah remove object. Di sini kalian tidak perlu beli Google Pixel, karena kalau kalian foto orang, itu kalian bisa menghilangkan objek orangnya. Lalu untuk editing yang kedua adalah fake sky. Fake sky ini lebih ke kondisi dimana teman-teman kalau pengen mengambil foto dan kondisi awannya mendung, kalian bisa mengganti bagian langitnya itu sesuai pilihan kalian ya. Di sini bisa membuat langitnya lebih cerah daripada aslinya. Kemudian kita langsung beranjak ke mode pro-nya. Ini kita mulai dari fotonya terlebih dahulu ya. Kalau kalian pencet di bagian kanan itu ada beberapa pilihan yang cukup menarik. Salah satu yang saya cukup apresiasi adalah ada mode RAW-nya. Jadi bagi teman-teman yang suka editing, post processing, itu mode RAW ini bisa memberikan fleksibilitas kalian color grading ya. Lalu untuk pro videonya juga cukup menarik. Di sini bisa 8K 24 bahkan 30 fps guys untuk resolusinya. Bahkan juga ada flat color profile-nya yaitu lock. Di sini kalian bisa melihat, tetapi memang terbatas di 4K 30 fps saja. Kemudian untuk movie frame
Kalian jika ingin mendapatkan cinematic looks juga bisa menggunakan movie frame ini. Namun yang saya suka dari Xiaomi Mi 10T Pro adalah focus picking ya. Focus picking ini bisa membuat kalian lebih sinematik lagi. Bahkan saya lebih prefer focus picking di Xiaomi Mi 10T Pro dibandingkan dengan cinematic mode yang ada di iPhone 13 series. Karena iPhone 13 series itu cinematic mode-nya itu by software-nya. Jadi ada bagian blur yang kurang rapi. Kalau di sini karena Mi 10T Pro itu memiliki sensor yang besar, maka fokus picking-nya itu natural. Kemudian untuk Instastory-nya Xiaomi Mi 10T Pro ini bisa dibilang di atas rata-rata ya. Bahkan ada beberapa dari kalian yang tanya di DM, "Bang, itu hasil kamera apa?" So, bagi kalian yang penasaran dengan hasil Instastory HP yang sedang saya review, kalian bisa pergi ke Instagram saya @edimaswahyuka. Di sana saya membagikan fotografi dan videografi. Sampai ketemu di sana. Alright, itu tadi adalah optimalisasi kamera di Xiaomi Mi 10T Pro. Semoga edisi optimalisasi kamera ini bisa saya teruskan, bisa saya bahas di HP-HP yang lain ya. Kalian bisa request kalau saya sempat. Make sure kalian subscribe di channel Dewi Gadget ini karena saya baru sadar ternyata 97% dari kalian itu belum subscribe di channel Dewi Gadget ini. Kalau perlu, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out guys.